Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hebat semua. Di sini kita berkumpul akan belajar tentang membahas menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Konsep inti budaya positif dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, yang keempat, adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima, motivasi perilaku manusia, yang ketujuh, posisi kontrol guru, dilanjutkan dengan keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sosial, teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sementara sudah kita ketahui profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Miskomunikasi tentang teori kontrol, yaitu di mana seorang guru mengilustrasikan guru mengontrol murid. Semuanya murid kita kelola atau kita kontrol sedemikian rupa. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana yang kita dulunya memakai stimulus respon sekarang diganti dengan penerapan teori kontrol, yaitu realitas di mana kebutuhan kita sama, dan sekarang digantikan dengan teori kontrol, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Anak didik mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, meskipun satu kelas, satu guru, kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Yang kedua, seorang mempunyai gambaran yang sama, itu menurut stimulus respon. Dan menurut teori kontrol, yaitu setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Di mana di sini gambaran mengenai cita-cita didik kita, yaitu mereka mempunyai cita-cita yang berbeda dari masing-masing individu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah pola pandang orang agar sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Yang menurut teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Apa yang orang lain pandang baik buruknya kita, itu tergantung orang lain itu sendiri. Ya, itu menurut stimulus respon lagi. Yang keempat adalah perilaku buruk kita sebagai suatu kesalahan. Yang menurut teori kontrol, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan itu mempunyai tujuan tersendiri. Selanjutnya yaitu menurut stimulus respon, orang lain dapat mengontrol kita. Dan menurut teori kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya dapat mengontrol orang lain. Itu menurut stimulus respon, dan digantikan oleh teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang dapat mengontrol orang lain itu adalah dirinya sendiri. Selanjutnya ada model berpikir menang kalah, dan sekarang menurut teori kontrol yaitu berpikir menang-menang.
Di setiap perlombaan pasti ada yang menang dan kalah. Tapi bagi guru yang mengerti harus kontrol adalah prinsip menang-menang, tidak ada atau menang kalah. Kalau kita mendiskualifikasi murid kita menang kalah, nanti anak didik kita pemikirannya akan drop. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang berarti berlatih dalam kegiatan belajar mengajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berada dalam diri anak itu sendiri. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan organisasi atau institusi. Menurut profil pelajar Pancasila, yaitu tadi berakhlak mulia, berkebenekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Sedangkan menurut Ibu, Primary Year Program atau PYP, yaitu dengan menerapkan toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik bagi dirinya sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua orang baik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, contohnya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, dan lain-lain. Ini adalah merupakan kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih, di mana di sini rasa terima kasih itu rasa diterima atau diperdulikan, saling berbagi pada orang lain. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, di mana keinginan untuk dianggap atau diakui. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, yaitu mandiri mencoba hal-hal yang baru. Yang kelima yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Contohnya adalah bermain, humor, atau antusiasme. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan. Itu adalah termasuk motivasi eksternal, motivasi dari di luar diri. Karena motivasi intrinsik itu dari dalam diri manusia. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sifatnya secara tiba-tiba atau tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah, merupakan hukuman fisik. Hukuman contohnya anak didik biasanya disuruh kalau di sekolah terlambat, disuruh menulis
berapa halaman seperti itu menurut hukuman fisik atau psikis. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau sebelumnya telah disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia mendapatkan akibat dari apa yang telah dilakukan. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. 5. Posisi kontrol yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Untuk penerapan posisi kontrol guru dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang dilakukan yaitu penghukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti anak itu dihukum untuk hormat ke bendera selama 1 jam. Terus anak yang dia rasakan yaitu membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Di sini seseorang yaitu merasa bersalah. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Yaitu di sini posisi guru yaitu sebagai manajer. Supporter apakah aku? Aku tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah posisi kontrol apa, Bu? Ya, betul. Pernah benar melakukannya adalah hukuman, ya. Keyakinan kelas sendiri, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, contohnya kenapa kita harus membuat keyakinan bukan peraturan kelas? Membutuhkan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pertanyaan positif. Sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Itu yaitu segitiga restitusi, di mana langkah-langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi itu sendiri adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam tahap menstabilkan identitas, guru bertindak salah itu wajar. Ya, ini adalah contoh perkataan dari guru. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kamu tidak merasa begitu. Berdasarkan membuat prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan tahap validasi tindakan yang salah. Di sini guru menanyakan tentang alasannya, yaitu kamu pasti punya alasannya mengapa melakukan hal tersebut. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Berdasarkan prinsip setiap perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, di mana guru menanyakan keyakinan kelas anak didiknya. Apa keyakinan kelas kita? Kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ketiga, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dalam diri kita masing-masing. Untuk penerapan segitiga restitusi yang saya rangkum dalam bentuk dialog bersama anak didik saya. Anggun, tadi Bu Guru dengar ada laporan Anggun tadi bertengkar dengan Diva ya?
Ya Bu, habisnya kesel sih. Kenapa kesal? Diva terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR saja dicontek, tapi di sekolah juga selalu mencontek. Oh, begitu ya. Wajarlah jika kamu marah dan kesal. Mungkin jika di posisi itu, ibu juga akan melakukan hal seperti itu. Ya Bu, Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Diva? saya marah Bu, saya maki-maki Dika, Diva, dan tanpa sadar menggebrak mejanya Bu. Kita saksikan contoh penerapan segitiga restitusi. Tahap yang terakhir adalah penutup di akhir sesi ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Sekarang lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan kalau mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan. Saya mau tanya Bu, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Ya, terima kasih. Saya akan menjawabnya, yaitu cara melaksanakan budaya positif di sekolah yaitu dengan melakukan refleksi mengenai upaya disiplin positif, menerapkan posisi kontrol guru dan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Apakah ada lagi? Bu, kesulitan apa yang Anda lakukan dalam membangun budaya positif? Kesulitan saya dalam membangun budaya positif yaitu mengubah mindset diri sendiri untuk membiasakan pola instruksi menjadi kesepakatan. Demikian. Sudah cukup penjelasan dari saya. Masih satu lagi Bu. Ada yang tanya lagi? Ya sudah Bu, terima kasih. Terima kasih atas pemaparan Bu Yuni. Semoga sekarang saya menjadi tahu cara menerapkan disiplin positif di sekolah. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Masih semangat? Semangat. Apa semangat? Semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas ya. Pernah mendengar belum sebelumnya apa itu keyakinan kelas? Belum. Oh ya, oke. Bu Guru jelaskan dulu. Keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan kelas atau tata tertib. Pernah dengar tata tertib? Nah, peraturan atau keyakinan kelas, kita nanti akan membuat keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan. Misalnya, antar teman dan guru kita sepakat harus saling menghargai, saling menghormati. Itu salah satu contohnya, misalnya keyakinan kelas antara siswa dilarang mencontek belajar.
nanti kita tempel. Silakan tulis. Oke, kalian sudah menulis di papan tentang keyakinan kelas kita. Bu Guru akan membacakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu menjaga kebersihan, jujur, saling menghargai, disiplin, semangat, terampil, rajin sekolah, inovatif, dan menjaga penampilan. Keyakinan kelas ada berapa ini yang sudah ditempel? Kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, ini nanti harus benar-benar kita laksanakan di kelas atau kita lakukan. Untuk itu Bu Guru minta agar setiap anak tanda tangan ya dan menulis namanya di kertas sebagai kesepakatan bersama kelas kita, oke? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra, kelas warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda, kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aul, kelas B. Nama saya Rizky, kelas A. Senang, sangat senang. Sangat penting. Sangat penting. Dana penting. Tanggung jawab. Baik lagi. Disiplin.